Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan mencari ilmu, yang mana itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepantasnya, sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang selanjutnya, sebelum saya menaikkan materi yang selanjutnya, terlebih dahulu saya ingin mereview materi-materi yang sudah kita pelajari pada hari Selasa kemarin. Coba sebutkan dulu judul materi yang sudah kita pelajari pada hari Selasa kemarin apa? Kebijakan moneter syariah. Coba jelaskan kepada saya tentang kebijakan moneter syariah itu apa maksudnya? Moneter syariah adalah kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Coba sebutkan tujuan utama dari ditetapkannya yang namanya kebijakan moneter syariah. Tujuan utamanya apa? Stabilitas nilai mata uang. Dengan cara apa itu buktinya? Menstabilkan harga. Terus tujuan yang kedua apa? Tulis. Gitu ya. Yang kedua menciptakan yang namanya keadilan dan juga lain-lain. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita akan belajar apa di situ tentang koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau koperasi itu yang berbentuk syariah harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu pedomannya apa di situ? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Quran dan juga As-Sunnah. Selain itu apa? Ijma dan juga qiyas. Al-Quran dan As-Sunnah itu ijma dan juga qiyas menjadi apa? Pedoman dasar dalam pelaksanaan koperasi syariah. Tujuannya adalah mensejahterakan anggota melalui kegiatan usaha yang halal. Jadi tujuan diciptakan yang namanya koperasi syariah apa di situ? Mensejahterakan anggotanya. Siapa itu anggotanya? Anggota yang terlibat dalam penyetoran modal yang ada di dalam koperasi. Nah, itu sebenarnya mensejahterakan. Kenapa itu mensejahterakan? Karena Islam mengajarkan kepada kita mensejahterakan manusia untuk mencapai yang namanya kemaslahatan manusia, bukan hanya di dunia melainkan di akhirat juga. Makanya apa kita diajarkan untuk saling membantu satu sama lain. Dengan cara apa di situ? Dengan cara apa di situ? Dengan cara membantu orang lain itu dengan cara sedekah, dengan cara zakat, dan juga lain-lain. Itu ya. Tujuan yang selanjutnya seperti bagi hasil ya. Setiap orang itu yang bekerja sama di dalam koperasi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan hasil. Maka setiap orang yang bekerja sama tersebut harus dibagi rata. Kalau misalkan itu mendapatkan keuntungan atau disesuaikan dengan prosentase kepemilikan modal. Jadi tergantung pada perjanjian yang ada di dalam koperasi tersebut. Makanya di sini setiap anggota mendapatkan kegiatan usaha yang halal seperti bagi hasil jual beli dan sewa sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional di SNMU. Jadi di sini seperti itu ya. Materi koperasi syariah. Satu, pengertian apa tadi pengertian? Koperasi syariah adalah koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam segala kegiatan usahanya. Jadi setiap kegiatan koperasi, khususnya koperasi syariah itu apa di sini harus berdasarkan
pada prinsip-prinsip syariah syariah. dalam melaksanakan kegiatan utama usahanya. Yang kedua, tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota sesuai dengan prinsip syariah, menciptakan keadilan dan persaudaraan di antara anggota. Jadi anggota itu yang mengikat kerjasama di dalam koperasi syariah itu menciptakan yang namanya persaudaraan, membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah dengan cara bentuknya apa? Menjalin kerjasama dalam bidang koperasi syariah. Brotherhood and unity. Apa artinya? Brotherhood, brother apa? Brother. Brother, saudara. Makanya brotherhood and unity dalam membangun ukhuwah Islamiyah, brotherhood menjalin persaudaraan. A bond of brotherhood and unity, menjalin persaudaraan dan kesatuan. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau misalkan kita menjalin ukhuwah Islamiyah dalam bentuk koperasi syariah di sini. Menciptakan keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan di sini? Bahwasanya orang yang menjalin kerjasama dalam bidang koperasi di situ nanti kalau misalkan mendapatkan keuntungan harus dibagi sesuai dengan keadilan. Tidak boleh ada orang yang merasa dirugikan. Betul nggak? Kenapa? Islam mengajarkan kita supaya tidak bisa merugikan orang lain. Makanya apa? Mencapai kemaslahatan merupakan tujuan dari terciptanya koperasi syariah. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata. Di sini paham enggak? Jadi kekayaan itu tidak hanya bertumpu kepada satu orang saja. Dengan adanya koperasi syariah, maka kekayaan bisa disebarluaskan kepada orang lain. Itu namanya pendistribusian kekayaan dan juga pendapatan. Salah satu contohnya misalkan dulu ada seseorang yang penghasilannya kecil. Ya, kecil untuk memenuhi kebutuhan setiap hari masih belum mencukupi. Oleh sebab itu, dia bekerja sama dengan koperasi. Maka penghasilannya semakin besar. Oleh sebab itu, maka itu yang dimaksud dengan pendistribusian kekayaan. Pendistribusian juga pendapatan. Jadi pendapatan itu disamaratakan. Yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu. Yang kaya membantu orang yang miskin. Jadi manusia itu karena hidupnya saling menopang ya. Saling menopang, saling membantu, saling bekerja sama juga. Itulah yang namanya kehidupan. Makanya Islam mengajarkan kita supaya membangun yang namanya tali persaudaraan. Orang yang menjalin tali persaudaraan khususnya dalam bidang kerjasama tidak ada ruginya. Untung apa tidak? Prinsip-prinsip syariah, larangan riba. Riba apa kemarin? Bunga. Ya, riba itu bunga. Yang kedua, larangan gharar. Apa itu gharar? Suatu transaksi yang penuh dengan ketidakpastian, penuh spekulasi, tebak-tebakan, penuh untung-untungan. Nebak. Ya, salah satu transaksi yang tidak jelas maksudnya ya. Enggak, maksudnya itu karena transaksi yang penuh dengan ketidakjelasan. Ini salah satu contohnya, saya bangun sebuah bisnis, salah satunya ya. Bisnis melainkan Anda bersifat untung-untungan cuma bertebak-tebakan. Tanpa ilmu sama sekali, maka hindari seperti itu. Kenapa? Akan merugikan diri kita. Makanya sesuatu transaksi yang penuh dengan ketidakpastian, hanya penebak, penuh dengan spekulasi, hindari saja. Ya. Kenapa? Akhirnya nanti akan rugi. Setiap sesuatu yang dilarang oleh Islam itu pasti mengandung kemudaratan. Penuh kemudaratan. Ya. Jadi usahakan itu hindari sesuatu yang dilarang oleh Islam. Selanjutnya larangan maisir. Apa itu maisir? Perjudian. Tidak ada kegiatan yang mengandung unsur untung-untungan.
Bagi hasil prinsip-prinsip syariat selanjutnya bagi hasil mudharabah, pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Jikalau seseorang bekerja sama dengan orang lain, salah satu contohnya misalkan ada sahibul mal. Apa itu sahibul mal? Orang yang punya modal. Menyerahkan modalnya kepada orang yang mengelola modal atau mudharib istilahnya. Jadi seseorang nanti sahibul mal bekerja sama dengan mudharib yang apa di sini? Yang mengelola dana, maksudnya punya keuntungan, maka nanti dibagi hasil. Istilahnya dalam koperasi syariah itu adalah mudharabah. Selanjutnya prinsip-prinsip syariah ada jual beli, ada murabah. Coba siapa yang tahu jual beli maksudnya gimana ini? Transaksi jual beli. Ya, salah satu contohnya Uang. jual beli Beras. Jual beli dengan margin keuntungan yang sudah ditetapkan. Tahu enggak? Salah satu contohnya misalkan Anda pengen beli rumah, tetapi Anda masih belum punya modal. Ya, uangnya tidak cukup. Minta bantuan kepada bank syariah atau koperasi syariah tidak apa-apa. Nah, pada saat itu maka koperasi syariah itu apa? Di situ membelikan rumah kepada Anda, tapi harganya lebih mahal. Ya, iya. Karena mengapa? Karena ingin mendapatkan keuntungan. Itu yang dimaksud dengan murabah. Ya, jual beli, tapi marginnya atau keuntungannya sudah ditetapkan. Halal enggak? Halal ya. Yang tidak boleh itu riba. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya prinsipnya ada sewa, ijarah, sewa menyewa aset. Coba sebutkan kepada saya 3 contoh dari sewa menyewa. Sewa mobil, terus apa lagi? Sewa mobil, terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Sewa sepeda maka itu termasuk kepada sewa menyewa atau istilahnya ijarah. Selanjutnya kegiatan usaha, ada penghimpunan dana. Jadi koperasi syariah itu dalam menjalankan kegiatan usahanya itu ada yang namanya penghimpunan dana. Penghimpunan dana diantaranya simpanan dan investasi. Coba sebutkan. Jadi maksud dengan investasi itu apa? Penanaman modal. Ya, investasi itu penanaman modal. Setelah dana dikumpulkan, maka yang selanjutnya penyaluran dana. Dana itu yang sudah dikumpulkan di dalam koperasi syariah itu disalurkan untuk apa? Untuk pembiayaan. Bagi orang yang tidak punya uang untuk usaha, dikasih pinjaman sama koperasi syariah. Itu namanya pembiayaan. Ada juga yang namanya investasi, menanamkan modal. Coba berikan contoh David. Contoh investasi maksudnya gimana? Siapa di sini yang tahu investasi? Menanam modal. Contohnya? Contohnya masyarakat membangun usaha. Termasuk investasi enggak? Iya. Selanjutnya kegiatan usahanya ada jual beli. Di sini ada murabahah, istisna, salam, pelayanan jasa, ijarah, wadi'ah, penitipan, hawalah, pengalian utang, rahan, pegadaian syariah. Coba, siapa di sini yang pernah menggadaikan emas? Ini ya. Jadi rahan itu pegadaian syariah. 5 landasan hukum. Ya, sini ya. Landasan hukum ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas kekeluargaan syariah Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, dalam koperasi itu berdasarkan pada asas kekeluargaan.
Bagaimana kalau misalkan kita tinjau dengan prinsip-prinsip syariah berkaitan dengan asas kekeluargaan? Membangun ukhuwah Islamiyah. Iya, dengan berasaskan membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin tali persaudaraan dengan bentuk yang namanya koperasi syariah. Itu asasnya ya, Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' dan juga qiyas. Contoh koperasi syariah BMT, Bank Muamalat Tani, lembaga keuangan syariah yang fokus pada pembiayaan sektor pertanian. Ada koperasi jasa keuangan syariah, disingkat KJKS, koperasi yang kegiatan usahanya di bidang pembiayaan, simpanan dan investasi. Jadi karena koperasi itu ada berbagai macam. Manfaat koperasi ya beda, Pak. Iya, kegiatan usahanya beda. Ini ada yang kegiatan fokusnya pada pembiayaan sektor pertanian. Jadi fokusnya pada apa? Pembiayaan sektor pertanian. Ada koperasi jasa keuangan, disingkat KJKS, yang kegiatan usahanya bidang pembiayaan juga, simpanan dan investasi. Manfaat koperasi syariah, ada manfaat finansial, meningkatkan kesejahteraan anggota melalui simpanan, pembiayaan dan investasi. Ada juga manfaat spiritual. Apa itu manfaat spiritual? Memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Jadi kalau misalkan kita menerapkan yang namanya koperasi syariah, itu manfaatnya banyak sekali. Selain finansial, selain keuangan, ada juga manfaat spiritual. Apa di situ? Memperkuat nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Dengan kita menjalin kerjasama koperasi, maka nilai-nilai kebersamaan akan kuat, enggak? Kuat. Ya. Makanya bentuknya itu koperasi syariah. Manfaat sosial, membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Bapak, kalau misalkan ada koperasi yang berinvestasi membangun usaha, kira-kira butuh karyawan enggak? Butuh. Bisa menyerap tenaga kerja enggak? Bisa. Itu manfaatnya sosial. Membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sehingga kalau misalkan pembangunan usaha itu bisa bermanfaat terhadap finansial, bermanfaat terhadap spiritual, bermanfaat juga terhadap sosial, maka akan tercipta yang namanya ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan juga bersifatnya adil. Ya, Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu penjelasan saya tentang koperasi syariah. Ya. Jadi karena sudah hampir yang namanya ujian, saya minta kepada kalian supaya istiqomah dalam belajar. Bapak di sini, ya, istiqomah dalam belajar ya. Jangan lupa ya, jalin yang namanya bersaudara. Jangan sampai putus komunikasi, betul enggak? Jangan sampai putus komunikasi dengan teman-temannya. Jangan sampai putus komunikasi dengan orang lain. Ya. Membangun yang namanya persaudaraan semakin kuat, banyak manfaatnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga yang disampaikan oleh saya itu bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita mendoakan guru-guru kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan kaum muslimin muslimat, aminin. Jadi saya minta kepada kalian semua supaya ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.